bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini tuh terus terang geli, Pak. Ya ampun, dia lulus gitu. Terus ngerayu, ayo dong buka, ayo dong buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak tenaga pendidik serta tenaga kependidikan SDN Sukamaju. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di acara pengimbasan oleh calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, saya mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, pengimbasan oleh calon guru penggerak. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sebentar. Bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Sukamaju. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan pengimbasan guru penggerak, ya calon guru penggerak. Ya wabil khusus ya Pak Dik ya di sini yang sebagai guru penggerak. Alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa melaksanakan program-program dari kegiatan guru penggerak yang salah satunya ya hari ini pengimbasan di mana diikuti oleh seluruh guru di SDN Sukamaju
Sukamaju ya, untuk sharing atau menerima informasi terkait dengan aksi nyata ya modul 1.4 ya, yang itu tentang budaya positif. Jadi budaya positif di mana yang namanya budaya itu berarti suatu kebiasaan yang menjadi ciri khas dari sekolah tersebut. Kalau di sini ya ciri khas dari sekolah tersebut. Jadi Pak Dikdik sedang menggali apa saja yang menjadi budaya positif di SDN Sukamaju. Ya. Mulai dari siswa, ya kebiasaan siswanya, guru. Nah ini akan digali ya Pak Dikdik, akan diobservasi, itu kan akan dicari ya apa yang bisa secara nyata dilaksanakan, gitu kan. Dan nantinya akan menjadi brand sekolah, gitu kan, brand sekolah. Dan nanti berkaitan, kalau dikaitkan dengan kurikulum, menjadi suatu analisis ya, kekhasan, gitu kan. Jadi kekhasan di SDN Sukamaju yang bisa nanti tertuang di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ya, atau KOSP ya, KOSP juga ini akan nyambung. Nah, makanya Bapak Ibu ya berbahagialah dikala di sekolahnya ada guru penggerak ya. Jadi bisa berbagi informasi terbaru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem pendidikan di kita, gitu kan. Jadi ada agen perubahan di sini. Ya kita khususnya Pak Dik di sini kan ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nanti sharing, bisa memberikan informasi atau diskusi terkait dengan kegiatan pengimbasan hari ini, yaitu tentang aksi nyata tentang budaya positif. Ya bisa memberikan masukan atau memberikan arahan atau bahkan program sekalipun nanti ya Pak Dik. Ya. Apalagi di sini di Sukamaju kalau dilihat dari potensi, ini berpotensi gitu kan, 99% potensi untuk menjadi guru penggerak, gitu kan. Semuanya berpotensi. Karena guru penggerak ada batas usianya Pak Dik ya, ada batas usianya. Dan mudah-mudahan dari yang senior ya, Bu Deda khususnya Bu Deda bisa mendorong ini sebagai, bukan berarti tidak bisa menjadi guru penggerak, justru nanti memberikan masukan ya kepada ya istilahnya junior di sini untuk betul-betul memberikan masukan untuk ya berapa persen kita gurunya masuk guru penggerak. Mau tidak mau regulasi itu akan digiring ke sana Bapak Ibu. Karena kementerian udah meluncurkan ya Pak Dik beberapa regulasi baru rekrutmen kepala sekolah. Sekarang udah ada diri khusus, bisa daftar sendiri tanpa ada apapun. Udah lihat di perkembangannya di guru penggerak di situ ya. Jadi kita harus mau tidak mau harus siap masuk ke guru penggerak. Bahkan ada ini juga informasi sekarang sempat ramai, mungkin Pak Dik nanti bisa menanyakan ya sambil diskusi di sana tentang yang sudah tersertifikasi juga ada kemungkinan untuk menjadi guru penggerak. Nah ini mungkin Pak Dik sambil nanti kegiatan sambil bisa mengklarifikasi tentang informasi tersebut ya. Jadi biar dijadikan budaya positif nanti kita persiapnya bagaimana gitu kan dengan rumor tersebut ya. Jadi memang semuanya sekarang beralih ke guru penggerak gitu kan. Nah, kita bukan berarti alergi, wah siun pagi liur misalnya, siang malam atau ada tugas segala macam. Nah, namanya juga ingin berubah gitu kan. Ingin keluar dari zona nyaman. Jadi siap tidak siap kita harus siap gitu kan untuk kegiatan tersebut. Nah, itu ya selamat Pak Dik, silakan untuk memberikan arahannya ya, diskusi bersama rekan-rekan semua. Dan saya mungkin izin Pak Dik, izin gitu.
HP sudah berbunyi terus, gitu kan, berbunyi terus, dan mudah-mudahan kegiatan ini diberi kelancaran, ya, lancar, sukses, ya, untuk khususnya Pak Dikti dan untuk kita semua umumnya, ya, supaya kita mempunyai ya budaya positif di SDN Sukamaju, ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bandung Barat, dan kebetulan dari Kecamatan Ngamprah yang SD hanya saya sendiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan, ini adalah Bapak fasilitator kami, Bapak Haryono MPD, kemudian pengajar praktik Ibu Irma Rosmayati dari SMP 3 Ngamprah, SMP 1 mohon maaf. Dan ini tentunya saya sendiri yang paling ganteng ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini itu yang tema yang saya angkat yaitu budaya positif. Tentunya sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan setiap hari. Yang melatar belakangi materi ini, tema budaya positif, yaitu menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, tadi sempat dipraktekkan oleh beberapa guru di sini. Nanti kita lihat aksi dari Ibu Jilid ya untuk melakukan tepuk profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas, yang mana ini kemarin kita sudah melakukannya juga, yaitu kesepakatan kelas itu sama halnya dengan keyakinan kelas. Yang kedua, mohon mangga Bapak. Waalaikumsalam. Saya lanjutkan kembali. Tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Seperti apa nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Ini nanti kita bahas satu persatu. Kemudian tolak ukurnya apa? Yang pertama itu murid mampu membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua penerapan restitusi dalam mendisiplinkan murid. Nah, ini mungkin yang restitusi ada suatu hal yang baru buat saya pribadi dan mungkin buat Bapak Ibu sekalian. Ini harus perlu pendalam lagi tentang restitusi. Bapak Ibu sekalian, budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Saya ingin lihat pendapatnya, mendengar pendapatnya dari Bu Ai. Bu Ai, budaya positif itu apa? Budaya kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik. Oke. Kemudian Pak Arif, pendapatnya tentang budaya positif itu apa? Ya, budaya yang positif, budaya yang baik, budaya yang perlu dikembangkan. Budaya yang baik, budaya yang positif yang perlu dikembangkan. Budaya yang bisa memberi manfaat bagi yang lain. Oke, Bapak Ibu, coba sekarang keluarkan HP-nya. Dicas. Sedang dicas. Oke. Tolong, ini kan sudah zamannya AI, sudah zamannya ChatGPT. Coba yang pernah buka ChatGPT atau ada lagi satu lagi yaitu Bing. Bing, silakan buka kemudian cari pengertian dari budaya positif itu apa menurut ChatGPT versinya. Kita sambil ngetes ChatGPT mampu enggak? Karena database ChatGPT itu
diambilkan dari 2021 ke sana. Yang 22 sampai 23 belum masuk ke dalam database mereka. ChatGPT. Ya, dimatiin aja nggak apa-apa. CHACT, ChatGPT. Pakai Google langsung aja. Coba saya buka nih ChatGPT. Mohon chat. Ya. Budaya positif adalah pola perilaku, Ya. norma dan nilai-nilai yang mendorong dan memperkuat sikap yang baik, saling pengertian dan pertumbuhan individu serta masyarakat secara positif. Budaya positif dapat mencakup aspek seperti kerjasama, Iya. toleransi, kepedulian, keberagaman, rasa hormat dan sikap terbuka terhadap perubahan. Itu Ya, menurut ChatGPT ya, kurang lebih memang sama dengan apa yang kita pelajari. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selama ini memang sudah dilakukan oleh murid dan sudah menjadi kebiasaan di sekolah ataupun di kelas. Kalau yang kemarin sudah membuat keyakinan kelas, berarti itulah budaya positif yang akan dikembangkan di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih pengertian budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, sama dengan halnya yang disampaikan oleh Bu Ai maupun Pak Arid. Berikutnya, konsep budaya positif yang kita pelajari di modul 1.4. Konsep budaya positif ini ada beberapa kegiatan, antara lain ada 7 kegiatan yang kita pelajari. Berikut ini adalah 7 kegiatan yang kita pelajari. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah posisi kontrol. Kemudian keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Saya lanjutkan. Kita akan membahas dulu untuk perubahan paradigma belajar. Ini diawali dengan teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Beliau itu menyatakan apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya dalam mengontrol anak-anak itu adalah ilusi. Apa sih? Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu ilusi yang pertama. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nanti kita praktekkan ini. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kita masuki ilusi yang ketiga. Ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi dari awal penyampaian ini nanti saling keterkaitan dengan kegiatan ketujuh. Ini lebih cenderung nanti kita sebagai guru itu membuat murid merasa bersalah. Saya lanjutkan ilusi yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu beberapa ilusi yang sebenarnya kita ngontrol anak itu merupakan ilusi. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian mengepalkan satu tangan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara berpasangan gini. Misalkan Pak Akbar yang mengepal tangan, Bu Tuti enggak, berpasangan ya. Dengan satu meja ya. Salah satu mengepalkan tangan. Yang satu begini. Ketika Bapak Ibu mengepalkan tangan, bayangkan di dalam genggaman Ibu itu ada sesuatu hal yang berharga sekali. Sesuatu yang berharga sekali dikepalkan, digenggam. Kemudian temannya silakan merayu, membujuk agar membuka kepalan tangan itu. Ngerti Bapak Ibu? Dirayu, dibujuk gimana caranya supaya lawan tersebut membuka kepalan tangannya. Siap Bapak Ibu? Siap? Pak Arif, mana Pak Arif? Ini harus direkam dulu. Bentar. Pak Dinin nyala itu. Bentar. Nyala sip. Ya, Bapak Ibu, silakan sekalian dipraktekkan. Temannya merayu membujuk supaya genggaman tangannya itu terbuka. Dan yang mengepalkan tangan terserah mau membuka atau tidak, itu terserah Anda. Maka 1, 2, 3 kita mulai. Entah dirayu, mau kasih duit atau apapun itu. Ayo. Iya. Iya, cukup. Terima kasih Ibu-ibu. Oke. Tepuk tangan buat Ibu-ibu sekalian. Ya, sekarang saya minta pendapatnya berdua ini. Ibu Sri, ceritakan tadi pengalamannya. Ibu merayunya bagaimana, kemudian Bu Dian bagaimana mempertahankannya? Apakah Bu Dian membuka genggaman tersebut atau tidak? Saya merayunya dengan cara memberikan bakso. Ya, merayu dengan memberikan bakso. Tapi Bu Dian tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Bu Dian, alasannya apa? Alasannya Pak, rayunya kurang mantap. Kurang mantap. Bakso ya, kalau bakso saya kan sudah gemuk nih ya. Kalau bakso nanti tambah gemuk lagi. Oke. Ini kalau yang lain mungkin masih dipertimbangkan. Iya, Bu iya. Dian. Oke. Ya, begitu. Siap.
Terima kasih. Jadi tetap ya digenggam ya, nggak membuka ya. Oke, makasih. Ibu-ibu ada nggak yang tadi membuka genggamannya, akhirnya menyerah? Ada. Nah ini kita lihat. Bagaimana ceritakan tadi? Tadi merayunya memuji cantik baik. Saya bilang nanti kalau saya yang menggenggam kita gantian nanti dibuka juga gitu. Oh gitu. Jadi ada hubungan timbal balik. ada semacam kesepakatan ya di situ ya. Dibuat Oke, kesepakatan antara sip. berdua. Nggak tahu kalau dari Bu Ida alasan dibukanya apa? Oke. Sama kesepakatan bersama. Jadi giliran nanti giliran ditutup nanti pas dibuka bisa giliran buka. Gitu. Oke, siap. Lihat. Iya, terima kasih Ibu. Sekarang yang masih menutup genggamannya Bu Ai sama siapa tadi? Bu Ida. Ceritakan Bu. Jadi saya bagian yang menggenggam ya Pak ya. Ya. Dan itu terus terang geli Pak. Ya ampun dia lulus gitu. Terus saya ngerayu ayo dong buka. Kalau boleh tahu Bu, tadi kan saya suruh membayangkan, itu barang apa yang Barang apa ya? Berlian Pak. berlian? Oh, berlian. Iya, iya, iya. Terus? Nah, dikelek-kelek gitu ya berlian ya enggak saya Iya. Terus tadi dari Bu Ida, merayunya apakah hanya dengan gerakan mengelus-ngelus saja? Ayo dong Bu Aye, dong Bu Aye. Harusnya Bu kasih dengan uang berapa M gitu ya. Iya, terima kasih Bu. Oke Bapak Ibu, sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan tadi adalah mencoba mengontrol. Nah, pertanyaannya gini, sebenarnya siapa yang mengontrol Bapak Ibu melakukan yang satu merayu, berusaha sekuat tenaga, kemudian ada yang menggenggam, mempertahankan genggamannya, kemudian malah ada yang melepaskan genggamannya itu membuka. Sebenarnya mengontrol Bapak Ibu itu siapa? Hah? Gimana? Bu Ida? Menurut Bu Ida adalah Bu Ida diri sendiri. Kemudian tadi ada yang menyebutkan Pak Didik gitu. Menurut Bu Jilip siapa yang mengontrol diri Anda tadi? Diri sendiri. Gimana? Karena berhubung tadi ada instruksi, saya merasakan menurut saya realistisnya Oh saya, oke. Kemudian Bu Ai, yang mengontrol diri Anda tadi siapa? Diri sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya ini kaget ini. Di tampilan saya ada kuda, di sini kok nggak ada kuda gitu. Berarti Oke, Bapak Ibu sekalian, betul ya, yang mengontrol Bapak Ibu sebenarnya ya diri sendiri. Tergantung pada apa? Tergantung pada, misalkan tadi Bu, benar, tergantung pada situasi. Jadi sebenarnya mempertahankan genggaman itu tadi, apakah harus benar-benar kita genggam terus? Enggak juga ya, tergantung situasi dan kondisi. Situasi, kondisi, oke. Iya. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol tadi sudah tepat Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya yang memegang kontrol adalah kita sendiri. Ini jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol. Bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Sebagai contoh gini kemarin, kebanyakan di dalam kegiatan calon guru penggerak kemarin, kebanyakan mereka mempertahankan genggaman itu. Tapi saya tidak. Saya akan buka genggaman tersebut asalkan di situ ada deal-deal tertentu
dan ternyata penawarannya itu lebih tinggi. Misalkan saya kemarin itu kunci mobil Kijang Innova, ternyata teman menawarkan Tesla, ya udahlah kasih saja. Nah, karena kan teman tidak tahu apa yang kita genggam, dan kita kan yang memegang. Akan itu kuncinya kunci mobil Innova, dia kan Tesla, ya udah, karena kita yang memegang kontrolnya, saya berikan kunci tersebut, dia memberikan kunci Tesla. Ya kita kalau ada penawaran yang lebih tinggi, lebih menguntungkan, kenapa tidak? Intinya semuanya bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita lanjutkan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini disampaikan oleh Stephen R. Covey. Seperti ini, misalnya realitas kebutuhan kita itu sama menurut stimulus respon, tetapi pada realitasnya, kenyataannya berbeda Bapak Ibu kebutuhan orang-orang itu. Kemudian stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda, tergantung persepsi mereka juga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang lebih baik kita lakukan. Berusaha memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulus responnya. Tetapi teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan hingga model berpikir menang kalah, tetapi teori kontrol ini adalah model berpikir menang-menang. Ini nanti di akhir, kalau nggak salah di kegiatan 7 ada contohnya. Lanjutkan kembali. Kita masuk ke kegiatan 2, yaitu disiplin. Kalau kita berbicara tentang disiplin, kira-kira dalam benak pikiran Bapak Ibu apa nih? Tepat waktu, kemudian sesuai aturan, tanggung jawab, sesuai kontrak, sesuai kesepakatan benernya. Oke. MOU. Terus ada lagi yang hubungannya dengan disiplin, kira-kira? Berpakaian rapi, terus bersih, tertib. Apa lagi kira-kira? Tepat waktu tadi udah. Biasa benar terjadi. Kalau misalkan anak-anak yang melanggar kedisiplinan biasanya diapakan? Kena sanksi, hukuman, betul Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang disiplin, memang ada kaitannya dengan tata tertib, kemudian unsur kepatuhan, peraturan, dan hukuman. Nanti ternyata hukuman ini ada pembahasan tersendiri. Nanti kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dan ternyata hukuman ini harus menjadi salah satu alternatif jalan terakhir, atau kalau perlu tidak usah digunakan hukuman tersebut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini adalah Diana Goshen. Beliau menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, kalau disiplin itu lebih baiknya datang dari luar atau dari diri sendiri? Diri sendiri. Secara intrinsik harus keluar dari dirinya sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada pengaruh karena nanti takut dihukum, nanti dapat teguran. Seperti halnya, sebentar, saya lanjutkan dulu untuk tadi yang ini nilai kebajikan dibahas ya. Pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk di lingkungan sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, SMK juga ternyata ini memang sudah zamannya kita menggunakan kurikulum merdeka, dan ternyata memang ini secara masif, termasuk anak saya kemarin itu sudah mempelajari profil pelajar Pancasila. Kemudian tadi Bu Cilip sudah mengimplementasikan kepada siswa-siswinya nilai kebajikan untuk sekolah, yaitu yang kita terapkan, kita pakai, yaitu profil pelajar Pancasila. Karena nilai kebajikan ini tidak hanya pada profil pelajar Pancasila, instansi-instansi yang lain pun punya sendiri nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Ya, Bapak sekalian, nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya, ini lanjut ke institusi tadi. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan di samping kiri ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diterapkan pada instansi, institusi atau organisasi yang lainnya. Ada Ibu Primary Years Program, kemudian 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup, The 7 Essential Virtues, dan yang lainnya. Dan ini nanti silakan dipahami sendiri, dipelajari sendiri. Yang penting kita fokus pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, loh ini salah posisi ini. Oke. Ini contoh profil pelajar Pancasila dulu ya. Inilah profil pelajar Pancasila yang harus kita implementasikan pada peserta didik kita. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, penalar kritis dan kreatif. Saya minta tolong kepada Ibu Cilip menularkan tepuk pelajar Pancasila tadi. Bu Cilip silakan ke depan dulu. Tadi cukup menarik. Saya sendiri tidak hafal tepuk tersebut. Jadi saya juga ingin belajar. Yuk, Bu Cilip, punten. Farid, video. Full atau gimana? Nggak usah, nggak apa-apa. Oh, kalau yang ini full. Nggak usah perlu mic, nggak apa-apa, takut Perlu drop. mic. Oh. Maklum, Iya. sistemnya terlalu ini gitu. Baik Bu, boleh berdiri, kita ikutin tepuk Bu Cilip. Disesuaikan body, jadi suaranya kan nggak enak gitu ya, kalau suara badan gede Ya, ini baru 2 hari, baru pengenalan karena minggu kemarin tuh belum P5-nya masih meraba-raba apa gitu. Jadi ini baru sedikit lah ya gitu. Nadanya nada naik beca udah pegang. Naik beca apa Ibu? Beca. Oh iya. Nge-grab beca, sekarang gitu. mah. Iya beca gitu. Jadi pertamanya gini, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekali lagi Bu. Yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan. Hots. Iya. Terima kasih Ibu Cili. Demikian tadi tepuk profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan di materi berikutnya, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sekalian, motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini apa? Saya pengen dengar pendapatnya. Karena diundang saja. Bu Sri Aji, motivasinya apa ikut kegiatan ini? Motivasinya Ingin belajar, mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan ilmu, Bapak. ya. Udah. Kemudian Bu Vina, motivasi ikut kegiatan hari ini. Disuruh sama Pak Arif. Ya. Iya. Oke, siap. Kemudian Bu Ana, motivasi untuk kegiatan hari ini apa? Selain ada undangan dari Pak Didi, Mhm. saya juga ingin tahu menambah pengalaman gimana sih kalau di suatu hari nanti saya Iya. bisa seperti Pak Didi, Betul. ilmunya bisa ngambil di Pak Didi. Siap, amin. Tapi sepertinya impossible Pak Didi, soalnya usia saya sudah lanjut. Iya, tidak menutup kemungkinan Ibu. Tetap semangat Ibu. Iya. Justru saya itu jujur, Bu Ana, saya itu jujur salut sama Bu Ana, ya. Walaupun punten usianya sudah kepala berapa Bu? Punten? Iya. Tapi semangatnya luar biasa. Kan beliau kalau usia-usia segitu ngapain datang ke sekolah kita? Ya, ngapain? Tetapi ternyata motivasinya bagus, ingin mendidik peserta didik. Iya, motivasi perilaku manusia salah satunya Bapak Ibu tunjukkan hari ini mengikuti kegiatan ini. Ada yang secara jujur karena undangan, ada juga yang memang ingin menambah ilmunya. Tetapi alhamdulillah saya tidak melihat tadi ada alasan nanti takut ditegur. Iya, nanti dicirian ku Pak Didi, nanti dibantuan gitu. Misalkan. Iya. Oke Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau kepala sekolah Anda dan mendapatkan surat teguran? Ini tidak ya. Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan? Tidak. Ternyata alhamdulillah adalah kebanyakan yang terakhir ini. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Artinya Anda telah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi inilah yang diharapkan oleh kita semua, muncul dari diri sendiri, ingin berkembang. Ini sudah ya. Jadi kebanyakan kita di angka ketiga. Nah, kalau ini untuk murid-murid Anda. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Satu. Kita lihat lagi ya, yang ke satu tadi. Oh, ini kalau dari segi murid berarti mereka datang ke sekolah itu karena
tidak ingin ditegur oleh gurunya, kemudian orang tua, betul. Betul. Nah, memang saat ini kebanyakan seperti itu. Walaupun mungkin adalah 1-2, kita tidak menutup kemungkinan ada anak-anak yang ke sekolah itu ingin belajar, tapi itu sepertinya persentasenya juga kecil ya. Memang rata-rata tadi ingin ya karena tidak ingin ditegur, ingin mendapatkan nilai, ingin mendapatkan penghargaan ya. Ini pada poin kedua. Apakah ada anak ibu yang datang ke sekolah ini hanya ingin mendapatkan penghargaan dari guru sebagai anak yang rajin dan teladan? Bisa jadi. Dan untuk kategori ketiga adalah sedikit ya kesadaran mereka. Iya, betul. Rata-rata seperti itu. Kalau yang ketiga berarti mau ayah jadi ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau tadi itu kebanyakan di angka 1, sekarang strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Kira-kira strateginya apa? Buat kesepakatan di awal itu. Betul, buat kesepakatan di awal. Selain itu, mungkin bikin sesuatu menerapkan apa gitu? Reward dan punishment. Kemudian kalau saya lihat memang di kelas buai pakai itu ya cap bintang itu ya, nah, sebagai reward, stempel ya. Kalau punishmentnya apa Ibu biasanya? Punishmentnya kalau saya mengumpulkan bintang, Iya. perilaku yang nggak baik, Hmm. udah ada kertasnya ya. Ya. Coret. Oh dicoret. Kebaikannya berkurang. Oh bintangnya diambil gitu ya? Oke. Tapi gini Bu pertanyaannya, bintang-bintang itu nanti akan diakumulasi kemudian menjadi suatu bentuk benda enggak? Dapat hadiah enggak? Benda dan prestasi. Jadi Oh. yang paling banyak bintangnya jadi ketua kelas. Iya, Jadi dia mengatur apa menyiapkan pokoknya di KM aja. betul. Kemarin ketika saya pelatihan itu ternyata kalau untuk bintang itu tidak disarankan diganti menjadi hadiah berupa benda. Nah, jadi lebih baik menjadi sebuah nilai saja, tambahan nilai atau apapun itu. Nah itu yang lebih disarankan oleh mereka. Betul, betul kepala. Nah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nani bahwa salah satu caranya dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin. Di sini yang sudah membuat keyakinan kelas siapa saja? Sudah semua berarti kesepakatan kelas dengan murid? Iya, hampir semuanya sudah. Apakah sudah ditempel di dinding? Belum. Sama. Karena gini kemarin di kelas saya itu ada kesepakatan gini Pak, bahwa HP seminggu sekali. Dan ini ternyata masih menjadi polemik di orang tua. Karena setelah kesepakatan ini sama orang tua, kemudian saya tawarkan lagi kesepakatannya sama dengan murid. Salah satunya adalah membawa HP. Dan ini saya pertimbangkan kembali. Kemudian saya lempar ke orang tua bagaimana menyikapi dengan membawa HP ini. Ternyata dari pihak orang tua ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi untuk kesempatan kelas saya memang belum selesai, terutama tentang masalah HP ini. Tapi segera akan saya tuntaskan nanti kalau sudah selesai. Silakan Bapak Ibu kesepakatan kelasnya ditempel di dinding kelas masing-masing. Nanti saya foto sebagai bahan bukti bahwa SD Sukamaju sudah melaksanakan keyakinan kelas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Namun ada juga yang tidak menutup kemungkinan, nah karena takut polisi, karena nanti takut kena tilang. Apalagi e-tilang, diberlakukannya e-tilang ini ternyata kalau di jalanan itu lebih memalukan. Kita didatangin gini, difoto, jepret. Beneran itu. Saya kan sering kesana kemari muter ya.
bukan sering ketilang. Jadi sering melihat peristiwa itu. Didatangkan polisi, tiba di depannya foto. Ya, saya lanjutkan kembali. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Berikut adalah cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kurang lebihnya saya mau ambil yang poin ketiga. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ternyata begini Bapak Ibu, dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalkan tidak boleh atau dilarang, itu tidak diperkenankan. Contoh keyakinan kelas atau ke sekolah adalah di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Ternyata cukup simpel. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk kelas 5 itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, ini mungkin kita bisa garis bawahi, selalu bersikap positif. Ini kan universal secara keseluruhan. Jadi memang benar harus sifatnya universal. Jadi nggak perlu dicantumkan satu persatu secara rinci. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Untuk keyakinan kelas 7 yang lebih tinggi, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, itu contoh keyakinan kelas 1, 5, dan kelas 7. Berikutnya kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Bu Tita, kebutuhan dasar manusia menurut Bu Tita, 1 sebutkan apa? Kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan. Oke. Bu Dian, kebutuhan dasar. Sandang, papan. 3 atau makanan aja? Makanan aja dulu, oke. Makanan dulu. Pak Akbar, kebutuhan manusia. Makan. Bu Taskia, kebutuhan dasar. Makan. Bu Sri Insan, makan. Ya. Terus ada pendapat yang lain? Ya. Kasih sayang. Rasa nyaman. Hiburan. Pak Dinin? Minum. Kirain kasih sayang. Bu Ida? Perhatian. Sepertinya kurang perhatian. Apa Bu? Iya. Bapak Ibu sekalian, ternyata tadi terutama yang sandang, pangan, papan itu termasuk upaya kita untuk bertahan hidup. Ya. Nah, itu menjadi satu kesatuan. Ya. Itu masuk dalam satu kebutuhan, yaitu bertahan hidup. Kemudian betul tadi ada yang menyebutkan kasih sayang, perhatian, belayan,
itu masuk ke kasih sayang. Ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Contoh-contohnya pasti Bapak Ibu sudah paham. Ya, lanjut. Sama ini disampaikan oleh Diana Gosen tadi. Gosen Diana apa Diana Gosen tadi? Ya, 5 posisi kontrol kita itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sekarang kebanyakan nih kita sebagai guru di SD Sukamaju ini, di antara 5 posisi kontrol itu yang mana? Biasanya yang ibu lakukan, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Yang sebagai penghukum, Cung, biasanya ini saya ini. Saya. Ini gue banget ini kalau penghukum itu. Iya, ada. Tapi kebanyakan yang mana? Dominan. Teman. Oke. Manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Memang ini yang paling ideal adalah kita sebagai manajer. Nah, satu persatu nanti kita bahas sebagai penghukum itu seperti apa hingga sampai manajer. Tapi agak saya percepat ini karena sudah kurang 10 menit. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya ibu-ibu, ini adalah kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh guru-guru yang tipenya penghukum tadi. Patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu ulangi lagi. Kemudian kamu selalu salah saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh penghukum. Kemudian untuk membuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Siapa yang ini banget? Iya. Kemudian untuk yang sebagai teman. Sebagai teman ini biasa menggunakan kalimat-kalimat, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ya, ini tipe sebagai teman tadi. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau biasanya menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai pemantau. Ada yang sebagai pemantau? Ada. Dan yang terakhir, yang paling ideal adalah sebagai manajer. Ini ketutup paling atas manajer. Ini biasanya kalimat yang digunakan. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jadi ini ada kalimat terusannya ya sebenarnya. Misalkan, apakah kamu meyakini kalau kamu itu apa gitu, kalimat berikutnya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini sebagai guru sebaiknya kita harus menjadi tipe yang manajer ini. Ya, ini skip saja. Kemudian yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Ini adalah langkah terakhir kita kalau menghadapi permasalahan dengan murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gusen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya
kita memiliki motivasi secara intrinsik. Proses 3 tahapan restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama ini kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita harus validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti ada contohnya, Bapak Ibu. Ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Yang paling bawah, ini langkah pertama, kita harus menstabilkan identitas peserta didik. Kemudian kita harus validasi tindakan yang salah pada mereka. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh dari kasus pertama, Haidar sering datang terlambat. Stop, sebentar. Ini ada. Ntar, ini. Ya. Restitusi. Bapak Ibu. Bapak laporan dan guru tiket. Katanya kamu sedikit terlambat ya. Iya Pak. Jadi posisi sebagai guru sebagai ayah nih. Kamu jadi Bapak Ibu sekalian, ntar ini harus nggak bisa di ini ya. Suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik Haidar. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Itu Nggak jawab dan kaki jajan gitu Pak Haidar. Haidar, kita cari solusinya ya. Iya Pak. Haidar sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Nah, ini adalah langkah yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Saya sering main game hingga larut malam Pak. Jadi kurang tidur. Hingga bangun siangan dan akhirnya terlambat sampai sekolah. Kamu tahu nggak kira-kira kelasnya itu kita sepakati? Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau terlambat datang sekolah, sesuai dengan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu, kelas apa yang telah kamu lakukan? Disiplin Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat dan mohon maaf karena sering terlambat. Iya Haidar, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ini kasus yang pertama, jadi ceritanya itu Haidar sering datang terlambat. Ya. Agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, kamu sudah dapat solusinya. Bapak akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Saya tergantung yang antar aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadar Muhammad Amru, kelas 6. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi. Pertanyaannya, di kelas manakah ini kejadiannya? Kelas Bu Nani, bener. Pertanyaannya anak siapa kali? Yang salah saya Pertanyaannya berapa lama lagi? saya tidak akan bergadang. Langsung ini mah. Saya tidak datang Oh. terlambat ke sekolah. Ini baca. Saya bawakan teks gini, dia baca. Karena anak sekarang tidak menggunakan SP. Iya. Sekarang adalah kasus yang kedua. Kasus kedua, Haidar tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi. Berikut adalah skenario.
Baiklah Bapak Ibu, kita sudah menginjak pada slide yang kita tunggu-tunggu, yaitu terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti acara aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan Bapak Ibu belum puas kan? Biar nanti lebih penasaran, biar lebih greget, nanti silakan saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian masuk di angkatan keberapa ya berarti ya? 10. Iya. Amin. Atuh. Iya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan oleh Pak Didik Supriyanto. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Adi. Pada waktu dan tempat kami persilakan Pak Adi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih menyempurnakan lagi di akhir kegiatan saat ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran aktivitas dan keberkahan profesi kita sebagai guru dalam mencerdaskan anak bangsa. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kita diberikan kemampuan terus berbakti dan mengabdi demi memajukan pendidikan yang ada di Nusantara ini. Itu saja, mari kita berdoa kepada Allah dengan kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran, keistiqomahan di dalam kami membaktikan dan mengabdikan diri dalam bidang pendidikan, dan berikanlah kami keikhlasan, dan berikanlah kami kemampuan dan kesabaran dalam mendidik anak-anak atau peserta didik kami semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassirna wa la tu'assirna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan, kelancaran untuk seluruh aktivitas kami. Berikanlah kami selalu kemudahan yang Kau berikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kadzibin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih untuk Ibu Bapak semua yang telah mengikuti acara pada hari ini. Sebelum saya tutup, kami memohon maaf apabila ada kalimat, ucapan yang salah ataupun kekeliruan dalam pembacaan acara di hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.